Bawa daku terbang tinggi, menembus jendela hati, menembus jendela hati, menembus jendela hati. Tak ada gading yang tak retak. Setiap insan pasti pernah terluka. Lembaran pahit yang tak bisa dilepaskan terus menggelayuti perjalanan hidup anak manusia. Namun, rahmat-Mu akan menerangi hati mereka. Kala pengampunan dilepaskan dan perjalanan dinikmati bersama Sang Pemilik kehidupan yang akan membasuh mereka dengan sabda-Mu yang membawa kedamaian dan memberikan hati yang baru. Harum-Mu menyebar ke seluruh belahan dunia dan membasahi bumi London. Pagi ini terasa sangat indah. Semua makhluk beranjak untuk menyambut hari. Angin membawaku pergi ke rumah kekasih hatiku, Mandy. Ia merupakan seorang pemudi yang tegar. Badai yang menerpa rumah tangga orang tuanya sejak ia masih tunas, tak membuatnya patah arang akan masa depan. Kesulitan dan pergumulan yang datang telah mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya. Dan ia mulai melayani mereka yang membutuhkan. Aku ingin mendengar kisahnya dan menemaninya menjalani hari. Selamat pagi, Mandy. Apakah kamu sudah terbangun dari tidurmu? Wah, selamat pagi Pati. Surprise banget lihat kamu di sini. How are you today, Mandy? I'm very well, thank you. Aku datang untuk mendengar ceritamu. Bagaimana kamu bisa mengatasi semua kesulitan di dalam hidupmu dan menguatkan untuk bisa melayani sesama. Boleh sini aku cerita. Yuk kita ngobrol di dalam. Terima kasih ya, Mandy. Ayo duduk Pati. Apa kabarmu, kekasih hatiku? Kabarku baik, aku lagi pulang nih dari London. Liburan ke Jakarta sebentar. Bagaimana kabar kakak-kakakmu? Kakakku baik. Aku punya 2 kakak kan. Satu masih di London, namanya Kak Arya. Yang kedua Omar kerja di Jakarta. Kamu mau minum nggak? Air putih boleh, Mandy. Aku ambilin dulu ya. Nggak usah repot-repot, Mandy. Nggak apa-apa, capek kan terbang sini. Ini aku bawain biskuit sama teh dari London untuk kamu. Silakan dimakan aja. Ceritakanlah kepadaku, Mandy. Bagaimana perjalananmu di kota London? Ya, aku kuliahnya di London, Inggris ya. Tepatnya di University College London. Aku masuk tahun 2019 ambil jurusan Psychology with Education. Begitu, Pati. Apakah kamu menemui kesulitan ketika pertama kali berada di sana? Kesulitan pertama tinggal sendiri ya.
jauh dari mama dan papa, dan juga di lingkungan asing, di negara asing, belum punya teman, dan walaupun aku ngerti bahasanya, tapi budayanya kan beda banget ya, jadi agak kurang bisa beradaptasi sama gaya hidup orang-orang di sana ya. Begitu, Pati. Lalu bagaimana hingga kamu bisa beradaptasi? Untuk mengobati ya homesickness ya, kangen rumah, rasa kesepian, ya aku banyak telepon mama ya, banyak juga kebetulan ada kakak yang tinggal di sana juga, jadi aku juga banyak ketemu sama kakak, dan juga telepon atau video call sama mama atau sama papa. Itu juga awal-awalnya bantu banget untuk mengobati rasa kesepian. Tapi aku mulai juga coba cari teman selama di London, tapi sayangnya tidak terlalu berhasil ya. Di kelasku aku cuma punya satu teman, karena mereka juga dari budaya yang berbeda, jadi kita agak kurang nyambung ya sama kayak topik pembahasannya juga tidak banyak. Jadi kalau secara pertemanan, pas aku baru datang ke London nggak ada teman sih, jadi kesepian banget di term pertama ya, term ajaran pertama di London. Begitu, Pati. Ternyata tidak mudah ya proses yang kamu lewati untuk bisa beradaptasi di negeri Inggris. Lalu bagaimana mengenai perkuliahannya? Apakah kamu bisa mengikuti tiap materi yang diberikan? Secara materi puji Tuhannya aku nggak masalah ya, aku bisa memahaminya. Cuma karena awalannya di tahun pertama aku nggak punya temen ya, aku merasa asing banget ya di lingkungan perkuliahannya. Jadi aku jarang ke kelas karena aku merasa asing ya, merasa terintimidasi kali ya untuk masuk ke kelas. Jadi aku awal-awal tahun pertama banyak kesulitannya ya, susah untuk bergabung sama teman-teman, dan juga nggak ke kelas, jadi banyak dipanggil guru juga itu. Jadi awal-awal aku baru kuliah memang sulit sekali ya. Terus akhirnya aku dapet ya circle pertemanan, tapi dapetnya bukan dari tempat aku kuliah, tapi dari tempat tinggalku. Jadi aku tinggal di student dorm, dan di student dorm itu ada kayak common room gitu, tempat dimana yang murid-murid yang tinggal bisa berkumpul. Dan di situ aku ketemu teman-teman aku di tahun pertama kuliahku. Tapi aku rasa circle itu bukan circle yang bagus untuk aku ya. Aku malah jadi lebih males belajar, lebih males ke kelas, dan mereka juga bukan circle pertemanan yang biasanya aku punya pas di Jakarta ya. Jadi gaya hidupnya juga beda banget, yang kayak tukang begadang, tukang minum, ada yang juga narkoba gitu. Jadi bukan circle yang baik ya. Aku rasa di tahun pertama aku banyak kena bad influence dari merekanya ya. Jadi ya memang aku beradaptasi, aku dapet temen, tapi bukan pertemanan yang baik saat itu. Begitu, Pati. Apakah kamu bisa keluar dari pengaruh buruk tersebut? Dan bagaimana caranya? Ya, saat itu Maret 2020 ada COVID kan ya, COVID baru mulai. Saat itu aku bertahan banget di London. Aku bilang ke mama aku nggak mau pulang. Aku pengen karantina di London aja pas pandemi mulai makin parah di sana. Tapi puji Tuhannya aku ditarik pulang, walaupun mama nggak maksa, tapi ya situasi-situasi tertentu, dan juga doa dari mama dan juga ibu rohaniku, jadi aku terpaksa pulang. Tapi itu hal yang aku sangat bersyukur ya, walaupun COVID ya, pandemi nggak enak ya, tapi dari situ aku jadi terpaksa keluar dari circle pertemanan yang buruk itu buat aku. Jadi aku pulang, aku udah mulai
lost contact ya sama mereka, ya udah mulai tidak berhubungan sama mereka dan belajar lebih milih teman ya yang baik untuk aku. Begitu Pati. Apakah kamu masih berhubungan dengan teman-temanmu yang memberikan pengaruh baik itu kepadamu hingga saat ini? Iya, bisa. Aku akhirnya kan mulai pilih-pilih teman ya. Aku jadi mulai pilih teman yang baik, yang mungkin juga seiman ya. Dan juga bisa menjadi pengaruh yang baik, yang memotivasi untuk aku. Dan saat aku menemukan teman-teman yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, yang suportif, ya aku jadi merasa tidak kesepian dan aku juga merasa lebih termotivasi ya untuk benar-benar fokus dalam kuliahku, belajar lebih giat lagi dan mulai ke kelas. Begitu Pati. Apakah kamu masih berhubungan dengan teman-temanmu yang memberikan pengaruh baik itu kepadamu hingga saat ini? Iya, jadi pandemi aku pulang kan ke Indonesia karena lockdown. Jadi selama tahun kedua kuliahku, aku untuk bangun hubungan bersama teman ya agak susah ya karena online. Tapi untungnya ada satu temanku yang baik banget gitu. Aku mulai menjalin pertemanan sama dia dan kita juga saling membantu dalam masalah perkuliahan dan kita tetap stay in touch sampai akhirnya tahun ketiga aku balik ke London. Aku tinggal sama dia dan dia juga pengaruh yang baik banget sama aku ya. Jadi saat itu dia tahu pas tahun pertama aku pergaulannya buruk. Jadi pas tahun ketiga dia mulai memperkenalkan aku ke komunitas-komunitas lokal yang lebih baik ya bagi pertumbuhan aku secara akademis, secara rohani dan juga ya secara untuk lebih dewasa ya. Jadi aku mulai tertanam di komunitas lokal dan juga mencari teman-teman yang lebih baik gitu. Dan aku mulai aktif sih di tahun ketiga aku untuk berteman dengan orang-orang yang ya berpengaruh baik untuk aku ya. Jadi tahun ketiga untungnya ya puji Tuhannya aku dibanding tahun pertama aku jadi jauh lebih bisa beradaptasi dan punya lingkungan yang lebih suportif ya. Begitu Pati. Apakah kamu merindukan mereka? Iya, rindu banget ya. Pengen banget ketemu lagi, apalagi kalau yang memang bukan dari Indonesia kan sudah banyak yang pulang ke negara mereka masing-masing. Jadi kurang tahu ya kapan bisa ketemu lagi. Tapi ya semoga di masa depan bisa segera ketemu dan COVID juga sudah membaik. Jadi kita bisa ya saling berkunjung. Begitu harapanku. Aku dengar kamu juga pernah mengajar ya? Iya, aku mengajar. Sejak kelas 10 aku mengajar beberapa murid-murid yang tinggal di kompleksku ya. Mereka bukan kebanyakan ya, semuanya dari background atau latar belakang yang marginal ya, yang nggak kurang beruntung. Ya aku mengajar mereka sejak kelas 10. Pas aku balik untuk tahun terakhir kuliahku, aku berusaha untuk lebih aktif dan terbuka ya, dengan ngikut banyak kegiatan yang terutama berhubungan dengan passionku dalam mengajar. Jadi pertama aku mengajukan diri menjadi asisten dosen, dan di situ aku banyak membimbing adik-adik kelasku. Aku juga ikut beberapa kegiatan volunteer seperti mengajar anak-anak yang dari latar belakang kurang beruntung, dan juga volunteer untuk remaja-remaja penyandang autisme. Jadi di tahun terakhirku aku banyak mengalami perkembangan dan self-discovery ya. Dibanding saat tahun pertama yang aku kesulitan, aku udah bisa jauh lebih beradaptasi. Tapi ya kesulitan yang aku alami saat tahun terakhirku tuh, aku sering banget sakit. Sampai kena COVID dan juga sampai masuk ke UGD sampai 3 kali. Tapi puji Tuhannya aku selalu bisa melewati masa-masa itu dengan baik. Dan selalu dikuatkan dengan support yang diberikan oleh orang-orang di sekitarku. Biasanya di mana kamu mengajar mereka? Aku biasanya mengajar mereka di teras depan ya, ada area lumayan luas. Jadi aku beli beberapa meja dan kursi lipat dan kita
ngumpul di depan rumah ya. Ada kira-kira 15 anak ya. Setiap hari Minggu aku ngajarin mereka bahasa Inggris. Mau lihat bukan ruangan sih, teras mengajar saya? Dengan senang hati, aku mau melihatnya, Mandy. Ayo sini, aku antar. Ya, di sini teras biasanya aku mengajar ya. Biasanya aku buka meja lipat 2 sama kursi lipat banyak. Suka ada 15, kadang-kadang sampai 18 anak datang ya ke sini. Kita berkumpul di sini. Mereka rata-rata umurnya SD sampai SMP. Jadi ya 5 tahun sampai 15 tahun ya, jenjang umurnya ya lumayan besar ya. Tapi kita seru-seru aja sih. Aku ngajarin bahasa Inggris, tapi setelah ngajar kita juga banyak mainnya. Kadang-kadang main di taman, main bola, atau kita juga banyak gambar dan melukisnya, atau juga main musik. Ya, semuanya kita kerjain di sini. Begitu, Pati. Bagaimana ceritanya pertama kali kamu terpanggil untuk mengajar? Awalannya tugas sekolah ya. Awalannya saat aku kelas 10, itu aku 15 tahun. Aku ditugaskan bikin proyek ya, personal project untuk bisa lulus SMP. Dan aku saat itu punya mbak yang punya anak ya, umur 4 tahun kalau nggak salah. Dan dia punya banyak teman-teman yang tinggal di kompleks ini. Jadi aku mengumpulkan mereka. Di hari pertama cuma ada 5 anak gitu. Terus aku tanya mereka, kalian tertarik gak belajar bahasa Inggris? Atau mungkin ngelukis atau main bola gitu. Dan mereka ya puji Tuhannya tertarik. Dan itu awal mula aku bikin les setiap hari Minggu ini. Kemudian seiring berjalannya les, mereka mulai ngajak teman-teman mereka, sampai akhirnya jumlah murid-muridnya bertumbuh sampai kurang lebih 18 murid total yang pernah datang les di sini. Dan setelah itu aku lulus sih proyeknya, tapi setelah kelar proyeknya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan mengajar ini ya, karena aku akhirnya sadar aku senang ya mengajar ya, passionku dalam mengajar anak-anak ini, karena aku senang berbagi ilmu dengan mereka. Dan aku juga sangat senang kalau mereka ada pertumbuhannya ya, ada progresnya. Banyak yang sering datang bilang mereka nilainya membaik, atau aku juga terharu banget kalau mereka coba ngomong ke aku dalam bahasa Inggris, atau mereka juga banyak sharing ke aku pengalaman-pengalaman mereka di sekolah, atau berbagi nilai-nilai mereka. Ya, itu yang membuat aku semakin semangat dalam mengajar. Makanya aku tidak berhenti pas kelas 10 itu aja, tapi aku lanjutin sampai akhirnya aku pindah ke London untuk kuliah. Begitu, Pati. Adakah alasan tertentu kekasih hatiku kamu mau mengajar bagi anak-anak yang kurang mampu? Aku milih anak-anak yang kurang mampu ya karena mereka yang paling butuh ya kesempatan ini ya, kesempatan belajar bersama tiap hari Minggu, karena mungkin mereka tidak mendapatkan kesempatan ini di luar ya, karena ya walaupun sekolah tapi mungkin di luar sekolah, di lingkungan rumah mereka nggak banyak dapat perhatian dari orang tua mereka, atau mereka nggak banyak dapat support dari orang tua mereka, karena kebanyakan orang tua mereka juga dua-duanya sibuk kerja ya, ada yang jadi ojek online begitu. Jadi ya setidaknya setiap hari Minggu kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa explore sama-sama minat mereka masing-masing, dan juga menjadi tempat di mana mereka ya bisa belajar, dan aku bisa di situ untuk memberikan mereka support dan juga menyemangati mereka ya dalam belajarnya mereka ya. Makanya aku milih anak-anak ini karena mereka banyak potensinya ya, banyak
keahliannya, banyak kemampuannya, cuma mereka kan kurang disupport aja ya, kurang diberi kesempatan untuk mengeluarkan talenta-talenta mereka. Maka itu aku fokusnya kepada mereka yang membutuhkan. Ya, begitu Pak. Jadi itu adalah panggilanmu. Adakah kamu memiliki harapan terhadap mereka? Harapanku ya yang pasti untuk mereka berkembang ya, semaksimal mungkin unleash their utmost potential, karena ya sangat disayangkan saja kalau talenta mereka tidak dikembangkan hanya karena keterbatasan finansial atau mungkin mereka kurang support, mereka kurang pede. Jadi ya harapanku dengan ada les ini dan dari support dari aku, dan juga kita udah membangun komunitas pertemanan yang cukup suportif. Dari situ mereka bisa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang lebih dan explore talenta mereka lebih gitu, untuk tidak terbatasi oleh situasi-situasi mereka masing-masing ya. Karena seperti ada satu anak juga yang sangat berbakat ya dalam seni ya, seni lukis. Ya awalnya memang aku udah lihat dari dia SD, dia seneng gambar. Jadi ya setidaknya aku bisa pantau gitu progres gambar dia, aku bisa beri dia komplimen gitu. Kadang aku juga kebetulan hobi gambar juga, jadi kita sering saling memotivasi untuk gambar. Dan akhirnya kata dia mau jadi arsitek, dan semoga ya harapanku impian-impian itu yang terwujud ya, begitu Pati. Lalu bagaimana perkembangan mereka saat ini? Apakah yang kamu harapkan bagi mereka sudah tercapai? Sekarang sih mereka sudah SMA ya, udah banyak yang mau lulus dari SMA, dari SMK. Jadi aku melihat perkembangan progres mereka, aku sangat terharu ya, dari mereka yang masih kecil-kecil banget. Dan juga kemarin aku juga akhirnya bisa bertemu lagi dengan mereka setelah aku pindah ke London untuk kuliah, dan juga setelah pandemi membaik, akhirnya aku bisa ketemu lagi dengan mereka. Aku melihat banget perkembangan mereka yang mungkin dulunya pemalu, tapi sekarang banyak yang lebih terbuka, banyak yang lebih percaya diri, dan juga mungkin yang tadinya bandel dan juga males belajar, sekarang juga lebih berdedikasi, lebih termotivasi untuk belajar. Dan mereka juga banyak bilang mereka sangat bersyukur sama hari-hari kita masih bisa belajar, masih bisa les bareng, dan itu menurut aku hal yang sangat baik ya. Aku sangat senang dan bersuka cita kalau memang les ini ada dampak positifnya bagi mereka. Ya sekarang sih progres mereka semuanya baik ya, mereka sekolah dengan baik. Itu aku sangat bersyukur. Begitu Pati. Katakanlah kepadaku, apa suka dukamu ketika mengajar? Suka duka ya. Sukanya yang pasti aku sangat disenangkan di saat anak-anak bisa berkembang, bisa bertumbuh, bisa belajar banyak, dan mereka juga disiplin, mereka berkomitmen banget tiap minggu jam 2 siang pasti kesini. Bahkan kadang-kadang aku belum siap pun mereka udah nunggu di depan pagar. Itu yang sangat memotivasi aku untuk terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak ini. Tapi terkadang memang ada rasa jenuhnya ya, karena aku ngajar dari umur 15 sampai 19, itu 4 tahun sendiri. Jadi terkadang memang ada banyak kendalanya ya. Aku terkadang-kadang jadi stuck mau ngajar apa. Jadi terkadang merasa agak bosan karena aku sendiri yang ngajarnya, aku juga. Jadi sepertinya sudah jadi rutinitas. Tapi kembali lagi saat aku melihat anak-anak itu sangat excited, mereka sangat disiplin, sangat berkomitmen, itu yang menjadi motivasi aku lagi, yang menyemangati aku untuk memberikan yang terbaik. Apalagi kalau mereka mungkin kayak ngajak aku ikut nonton pentas mereka, atau kalau mereka ada kompetisi, mereka juga pengen banget ngasih tahu ke aku. Itu yang bikin aku kayak, wah ya ini alasan aku ngajar anak-anak ini. Dan juga mereka pun yang mendorong aku untuk akhirnya kuliah di luar, ngambil pendidikan, biar aku bisa belajar dan memberikan lebih baik lagi untuk anak-anak ini. Begitu Pati. Kau mengajar mereka dengan sungguh-sungguh. Apakah karena kau menginginkan agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik?
Ya, aku percaya banget mereka semua layak mendapatkan hidup yang lebih baik ya. Mungkin banyak dari mereka yang dulu, yang kadang-kadang aku miris sih dengernya, mereka suka bilang kayak, ya kakak kan punya uang ya, makanya bisa begini-begini gitu. Tapi ya aku mau nunjukkan kepada mereka bahwa ya situasi hidup mereka, situasi keluarga mereka bukan menjadi keterbatasan ya bagi mereka ya, tapi pasti susah, dan karena itu aku mau ada di situ untuk mereka sehingga mereka bisa merasakan supportnya yang mungkin mereka nggak dapetin dari orang tua mereka, dan juga akhirnya bisa berkembang terlepas dari keterbatasan finansial mereka. Dan aku sendiri sih sejak kecil puji Tuhannya tidak pernah kekurangan secara materi dan juga secara finansial. Tapi mungkin juga ada beberapa aspek dalam hidup aku pas kecil, kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin tidak terpenuhi. Ya maka itu aku rindu banget supaya anak-anak ini bisa merasa terpenuhi dalam setiap aspek kebutuhan mereka dan mereka bisa merasa cukup ya dalam hidup mereka. Begitu Pati. Kamu berkata, ketika kamu kecil, ada sesuatu hal yang hilang di hidupmu. Apakah itu kekasih hatiku? Mungkin kebutuhan secara emosional ya, dan agak kurang perhatian ya dari orang tua ya, dua-duanya mama dan papa ya. Karena dari kecil orang tuaku banyak problemnya ya, naik turunnya dalam hubungan mereka. Dari aku umur 2 kalau tidak salah, itu 2002 papa pergi dari rumah ya. Ada masalah sama mama, papa pergi dari rumah, dan 1 tahun itu aku rasa aku bertumbuh tanpa figur ayah. Jadi itu juga yang secara emosional kayaknya aku kurang ya. Jadi aku tidak punya hubungan itu, hubungan yang aman ya bersama papa saya saat aku bertumbuh ya, saat aku 2 tahun. Dan kadang-kadang itu aku dengar cerita, aku sampai suka nyamperin orang-orang, kayak nyamperin misalkan om-om gitu. Terus aku nanya, oh kamu papaku ya gitu, karena aku memang bertumbuh ya tanpa figur ayah gitu. Dan mungkin dari sisi itu, sisi kebutuhan emosionalku dan hubungan yang aman dengan orang tua itu yang kurang ya. Ya terus setelah 2002 papa pergi, puji Tuhannya 1 tahun kemudian 2003 ke 2004 kalau tidak salah, papa pulang ya. Papa pulang dan kita tinggal lagi sebagai keluarga yang utuh ya. Kita berlima, papa, mama, Kak Karya, Omar, sama aku. Kita juga pindah ke apartemen, dan akhirnya juga papa beli rumah ini dan kita pindah ke rumah ini. Jadi itu masa-masa dimana masa kecilku aku merasa sangat terberkati ya, karena keluarga utuh, kita tinggal bersama-sama, kita bisa dibilang harmonis saat itu. Dan akhirnya aku mengenal sosok papaku, walaupun secara psikis mungkin aku bertumbuh kurang ya ada hubungan itu, tapi setidaknya saat itu aku akhirnya mengenal, oh ini papaku tuh yang ini. Tapi saat-saat seperti itu walaupun senang banget ya, kita banyak bepergian bersama-sama, banyak ngerayain, aku paling seneng saat itu ngerayain ulang tahunnya, pasti festif banget. Jadi itu masa-masa kecil yang sangat bahagia ya. Tapi di sisi lain saat itu papa sama mama sibuk banget. Papa banyak bepergian ke luar negeri, dan mama juga banyak mendamping papa ya saat papa harus bepergian ke luar negeri. Jadi banyak banget saat-saat momen-momen di mana papa dan mama tuh walaupun kita tinggalnya serumah, tapi kita jarang bertemu ya, mereka jarang di rumah. Jadi banyak banget momen di mana misalkan aku berangkat sekolah, mama dan papa masih tidur, aku pulang sekolah, mereka nggak di rumah sampai aku tidur baru mereka pulang gitu. Jadi
walaupun kita tinggal serumah, tapi waktu bersama itu sangat minim ya, karena mereka sangat sibuk. Sampai aku masuk SD pun kelas 1 aku pergi sendiri ya, diantar sama supir, dan aku tidak pakai seragam selama ada seminggu. Aku nggak punya seragam karena papa dan mama lagi di luar negeri, jadi nggak bisa mendampingi aku masuk SD. Jadi secara emosional dan perhatian aku rasa kurang ya. Jadi mereka hanya ada di saat kita lagi senang-senang gitu, kita lagi liburan gitu, tapi selebihnya kurang ada ya, kurang present di masa kecil aku. Itu kira-kira saat aku TK dan awal-awal SD aku ingetnya. Jadi kayak kalau aku pentas, aku perform itu kadang-kadang memang mereka tidak datang ya. Jadi ya itu sih yang menurut aku masa-masa itu agak momen untuk bondingnya agak hilang ya pas aku masih kecil karena mereka sibuk. Terus setelah itu papa mulai aneh lagi. Nah itu pertengahan aku SD. Mungkin umur 8, umur 9 sekitaran itu papa mulai ngaco lagi ya. Papa mulai nggak pulang ke rumah, dia nggak tahu kemana, susah dihubungin. Kalaupun pulang ke rumah, aku melihat hubungan papa dan mama udah mulai renggang ya. Papa maksudnya tidur di sofa gitu, nggak sama mama. Dan juga terkadang mama juga tinggalnya di apartemen gitu, kayak suka ada konflik-konfliknya ya, walaupun bukan berantem secara fisik yang kita anak-anak lihat, tapi ya jelas banget di mata kita ada sesuatu yang sedang terjadi gitu, ada konflik yang sedang terjadi di antara papa dan mama. Itu pertengahan SD kalau tidak salah. Dan di saat-saat itu juga mama jadi banyak bergaulnya ya, mungkin karena kecewa pasti sama papa, karena papa mulai ngaco lagi. Jadi mama juga mulai banyak ketemu teman-teman, mulai banyak bergaul sampai tengah malam, yang sampai aku juga tidak bisa ketemu gitu. Ya, jadi saat-saat seperti itu makin susah lagi, makin lebih sulit untuk berhubungan sama mama dan papa. Dan kayaknya mama dan papa punya dunia sendiri gitu, dan aku dan kakak kita untungnya kita unity ya, kita selalu bareng, kita juga selalu kumpul bareng tiap malam gitu, jadi kita saling support, dan itu menurut aku yang sangat bermanfaat bagi aku di pertumbuhan aku. Kita bertiga saling support. Tapi ya ada momen-momen dimana memang kehilangan ya waktu-waktu bersama orang tua itu, karena pertama sibuk dan kemudian mereka ada konflik, jadi makin susah lagi berhubungan dengan mereka. Sampai akhirnya ada waktu di mana papa nggak kembali sama sekali. Dia pergi, pergi for good sampai sekarang. Itu aku kurang ingat ya tahun kapan, mungkin 2009 kalau tidak salah. Dan saat itu aku ingat mama sering suruh aku tanya papa kapan pulang, tapi papa tidak pulang-pulang. Sampai akhirnya 2010 dapat kabar papa sudah menikah kembali. Itu kita tahunya online. Itu kita tahunya online, dan mama yang kasih tahu ke kita, ke anak-anak, kita dikumpulin di meja makan. Terus dikasih lihat foto-foto perkawinan papa sama wanita yang sekarang. Terus ya kita diberitahu, dan aku ingat saat itu kita bertiga ya pasti kecewa banget ya sama papa, bingung banget juga sama papa. Jadi ya kalau aku sendiri secara kebutuhan emosional dan perhatian kayaknya agak kurang ya. Aku bertumbuhnya banyak bingungnya ya, karena papa dan mama nggak jarang ada ya. Jadi karena aku suka bingung kalau lihat teman-teman yang dijemput orang tua atau yang kayaknya keluarganya utuh, itu kadang-kadang suka bikin aku bingung dan bikin aku iri ya. Jadi ya mungkin secara kebutuhan emosional aku kurang, dan karena itu aku jadi pengen banget membantu anak-anak yang mungkin ada beberapa aspek kehidupan mereka yang kebutuhannya juga kurang. Begitu, Pati. Itu pasti sulit.
bagi seorang anak. Apakah kamu marah dengan ayahmu? Lalu bagaimana reaksi kakak-kakak? Awalnya bingung ya. Pas kecil bingung banget karena setahu aku keluarga kan harusnya utuh ya, harusnya harmonis, makan bareng, tidur malam ketemu bareng gitu. Tapi ya kenyataannya saat kecil memang ada waktu di mana kita melewatinya, tapi tidak selamanya gitu, tidak sepanjang masa kecilku konstan itu dilakukan. Jadi ya pastinya aku bingung banget ya, karena di saat papa baru balik dan kita harmonis, tiba-tiba hancur lagi gitu. Itu jadi hal yang sangat mengecewakan bagi aku pas masih kecil. Walaupun secara materi memang kita berkelimpahan banget ya, sangat diberkati, itu aku sangat bersyukur. Aku nggak bisa komplain tentang hal yang itu. Tapi terlebih dari dibawa jalan-jalan keluar segala macem ya, mungkin aku akan lebih suka kalau dulu mama dan papa lebih banyak waktu bersama kita ya, lebih banyak lagi perhatiannya, dan ya lebih banyak waktu bersama sebagai satu keluarga. Jadi ya terutama saat aku tahu papa akhirnya menikah kembali, itu kayak di saat aku sadar, wah keluarga ini bakal lama lagi, bisa utuh lagi gitu, dan mungkin nggak akan pernah utuh lagi gitu. Itu hari dimana aku sadar, oh ya udah begini gitu, papa udah nggak bakal pulang lagi. Dan itu hari dimana aku sangat kecewa sih, sedih. Tapi aku ingat saat itu aku dan kakak-kakak kita tidak ada yang nangis ya, karena memang sudah terbiasa ya dari dulu kita keluarga yang memang agak broken. Dan karena mama dan papa juga jarang di rumah, jadi kita bertiga juga harus beradaptasi. Jadi kayaknya kita bertiga bertumbuh menjadi anak-anak yang dingin ya, kurang berperasaan. Jadi saat itu kita tidak nangis ya, dan aku ingat reaksi mama juga bingung kenapa anak-anak nggak ada yang nangis gitu. Karena memang kita saat itu nggak bisa nangis ya, kita kecewa, kita sedih, tapi aku ingat kita tidak bisa menangis saat itu. Dan setelah itu melewat ya beberapa bulan gitu, baru mungkin rasa marahnya tuh ada ya dalam diri aku. Karena itu aku juga mulai beranjak SMP ya, ada ya mulai masa-masa puber gitu ya. Jadi ada mulai marahnya gitu ke papa gitu, mulai kecewa gitu ke papa, kenapa papa aneh gitu, kenapa papa ngaco gitu ninggalin kita. Dan ada mulai masa-masa memberontaknya adalah gitu kepada orang tua karena kecewa ya, dan mungkin juga nyari perhatian ya pada orang tua. Dan itu kayak juga reaksi kakak-kakakku ya saat itu ya. Kita juga banyak keselnya, banyak memberontaknya karena kecewa dan marah pastinya. Begitu Pati. Bagaimana kalian sebagai satu keluarga bisa kuat menjalani ini semua? Yang paling menguatkan untuk kita yang pasti kehidupan doa ya. Puji Tuhannya dari kecil saat papa pergi 2002 itu, saat itu mama kenal dengan kakak rohaninya. Dan di saat itu mama dilatih, diajarin untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tertanam di dalam Tuhan ya, di dalam komunitas lokal ya. Dan di saat itu mama juga mulai mengajarkan kepada kita anak-anak untuk membangun kehidupan doa. Jadi kita ada rutinitas setiap malam kita berkumpul, kita berdoa bersama-sama. Dan aku rasa itu yang tahun pertama kali papa pergi 2002 itu yang sangat menguatkan mama, sehingga mama selalu doa, mama bahkan puasa 1 tahun penuh itu, dan kita anak-anak juga dilibatkan sehingga kita kuat menghadapi 1 tahun itu sampai akhirnya doa-doa kita terkabul dan papa kembali. Jadi dari situ kita sangat bersyukur sama Tuhan, dan selanjutnya itu yang menjadi fondasi kita di dalam Tuhan. Jadi kita sudah dikuatkan dalam iman kita di dalam Tuhan, dan selebihnya kita terus menjalani rutinitas kehidupan doa itu. Tiap malam kita bakal doa sebagai satu keluarga. Dan memang papa belum percaya Tuhan ya saat itu, dia belum beragama, tapi
kita tetap menjalani kehidupan doa itu, dan puji Tuhannya Papa juga tidak menolak kita untuk tetap menjalani kehidupan doa kami. Dan di saat Mama juga Papa juga sudah mulai sibuk dan tidak di rumah, pulang malam, tapi itu tidak menghentikan semangat aku dan kakak ya untuk tetap berkomunitas, untuk tetap doa bersama. Dan walaupun Mama tidak ada untuk membimbing kita doa, tapi kakakku yang paling tua tetap suka ngumpulin aku dan kakakku yang kedua untuk kita doa bersama tiap malam. Dan aku rasa itu yang sangat menguatkan kita selama melewati masa-masa di mana Papa dan Mama sulit ditemukan, sulit dihubungi juga karena Papa sedang nggak tahu kemana dan Mama juga banyak sibuk bersosialisasi. Tapi puji Tuhannya aku dan kakak-kakak tetap akrab ya, tetap akur. Kita bangun hubungan yang lebih intim karena kita doa tiap malam, dan yang terpenting kita juga memiliki persekutuan doa yang saling menguatkan kita di saat mungkin kita down ya. Begitu sih Pati. Tuhan baik dan selama-lamanya Ia baik. Adakah kehidupanmu menjadi jauh lebih baik ketika hal itu terjadi? Aku rasa setelah kita masih sering komit doa itu sebelum tahu Papa nikah. Dan aku rasa setelah kita tahu Papa nikah dan kita juga anak-anak udah mulai masuk SMP, udah mulai banyak memberontaknya, aku rasa saat-saat seperti itu ada beberapa konflik ya, beberapa permasalahan dalam keluarga ya, mulai dari kita anak-anak. Seperti dulu kakakku yang paling tua banyak bandelnya di sekolah, banyak jadi rebel gitu di sekolah untuk mencari perhatian dari Papa. Tapi saat itu aku ingat Mama bilang kalau mau cari perhatian sama Papa jangan bandel, tapi berikan yang terbaik gitu, kayak dapat nilai yang terbaik semuanya gitu, biar Papa jadi menyesal meninggalkan anak-anak yang baik-baik gitu. Tapi aku rasa malah justru karena itu kita bertumbuh menjadi anak-anak yang sangat kompetitif ya. Karena kita mungkin merasa kurang percaya diri, kurang utuh gitu, kurang aman. Jadi kayaknya selalu berusaha gitu, pengen menjadi yang terbaik, pengen nilai yang terus lebih tinggi lagi, pengen lebih berprestasi lagi. Dan aku rasa itu di saat-saat itu tuh mulai aku SMP, kakakku juga SMP, kakakku yang paling tua mau masuk SMA. Di saat-saat seperti itu aku rasa kita bertiga agak nggak baik ya hubungannya ya. Nggak sebaik pas kita masih kecil yang kita masih suka doa bareng. Kita masih doa bareng, tapi aku rasa ya semakin dewasa ya semakin punya kehidupan sendiri. Dan saat itu aku dan kakak kita terlalu fokus dalam prestasi-prestasi di sekolah, dan saling kompetitif ya, kayak pengen lebih bagus dari kakak dan segala macam itu. Jadi saat-saat seperti itu banyak dampak negatifnya ya ke kesehatan mentalku. Banyak rasa mindernya, banyak rasa nggak percaya diri, banyak rasa kurangnya. Sekalipun memang kehidupan doa masih jalan, tapi tetap lebih fokus kepada prestasi-prestasi dunia ya gitu, prestasi-prestasi di sekolah gitu. Ya jadi secara kehidupan kalau dibilang membaik sih saat itu tidak ya, setelah Papa menikah kembali. Iya. Dan saat itu juga Mama ada patah kaki ya, Mama patah kaki, dan itu juga kayaknya sangat menjatuhkan mental Mama saat itu. Itu aku lupa ya, tahun 2013 kalau nggak salah, itu aku juga baru masuk SMP. Jadi saat itu aku rasa kita berempat, aku, kakak dan Mama, kita tidak bisa saling support ya, karena masing-masing punya masalahnya sendiri dan masing-masing kayaknya punya stresnya sendiri, sehingga kita tidak bisa saling sharing, kita tidak bisa saling support. Dan aku rasa itu yang sangat aku inginkan saat itu di saat SMP, tempat kayak a safe space gitu untuk bisa ngomongin masalahku, untuk bisa ngasih tahu ke Mama kayak aku tuh sebenarnya
agak minder loh, aku tuh sebenarnya lagi kesulitan di sekolah loh gitu, kayak aku sebenarnya kayak terintimidasi loh gitu sama kakak-kakak gitu. Tapi saat itu nggak bisa ya, kita nggak bisa saling cerita ya, dan itu kita kayaknya hubungan sebagai keluarga semakin renggang dan semakin individualistik ya, kita jarang ngobrolnya ya, jadi kayaknya agak kurang harmonis ya, begitu Patih. Aku bisa merasakan kesulitan-kesulitan yang kamu alami. Adakah kamu pernah sempat terpikir untuk menyerah? Ada ya, banyak banget momen-momen dimana ya susah ya, kayak pengen nangis dan emang nangis gitu, yang kayaknya merasa unfair banget gitu, hidup kayaknya unfair banget gitu. Kenapa kayaknya orang lain bisa curhat sama orang tua mereka, kenapa kayaknya mamaku tuh nggak emotionally available gitu untuk curhat, karena dia punya masalahnya sendiri juga, bukan hanya sama papa, tapi juga saat itu kan patah kaki dan segala macam, jadi banyak pikirannya ya. Jadi ya kita anak-anak nggak ada kesempatannya ya untuk curhat sama mama. Dan juga aku dan kakak karena kita ya sangat kompetitif, jadi kayaknya hubungan yang akrab yang dahulu kita punya pas masih kecil itu juga renggang. Jadi ya saat-saat itu ya banyak, kayaknya nggak ada outlet gitu untuk aku bisa atau orang yang aku bisa andelin gitu saat itu, kecuali ya paling teman-temanku ya. Tapi teman-teman juga kan cuma ada batasnya, mereka bisa membantu ya, nggak bisa benar-benar memberikan advice. Jadi ya pasti nyerah, pengen banget nyerah saat itu, capek banget saat itu pas masa-masa SMP ya, begitu Pati. Bagaimana kamu bisa bangkit dari keterpurukan? Ceritakanlah kepadaku, bagaimana kamu bisa melanjutkan hidupmu? Aku bis itu kelas 9. Kelas 9 aku jatuh sakit parah, sakit TB. Padahal tinggal di Jakarta tapi bisa kena TB, aku juga kurang tahu gimana. Tapi aku sakit TB saat itu. Dan aku ingat habis sakit TB itu aku mungkin di titik terendah hidup aku ya. Aku bener-bener pengen nyerah dan aku bener-bener nyalahin Tuhan banget saat itu. Kayak kenapa sih kayak hidup tuh, padahal aku baru 14 tahun ya, kenapa hidup tuh begini banget gitu. Kayak udah mau nyerah aja gitu, kayak udah tadinya stres karena ya masalah-masalah yang tadi aku sebutkan, dan terus ditambah habis itu aku sakit yang sakit banget, yang tiap hari bangun juga nafas sakit banget. Jadi itu memang masa-masa dimana aku pengen banget nyerah, dan aku kayaknya mau bilang ke Tuhan kayak ya terserahlah gitu, apa aja yang terjadi terserah gitu, aku udah capek gitu. Tapi saat itu akhirnya karena saat SMP aku juga ngalami masa-masa puber, dan juga ada lebih fokus raih prestasi, dan juga masalah sama mama, masalah sama papa. Kayaknya aku banyak jauh dari Tuhan ya saat SMP itu. Tapi habis itu pas aku sakit, akhirnya aku nyadar itu kesempatan dan cara Tuhan menarik aku balik dekat sama Tuhan. Pas aku sakit, akhirnya mama ajak aku ke komunitas lokalnya mama yang dibimbing oleh kakak rohaninya mama. Dan di situ aku tertanam dan aku didoakan, dan aku mengalami support dari teman-teman di komunitas lokal itu, support dari kakak rohani mama, support dari mama, dan yang terpenting support dari Tuhan ya. Jadi di saat itu aku benar-benar dikuatkan oleh komunitas lokal aku, dan aku dikuatkan oleh Tuhan, dan aku jadi mulai melihat rencana Tuhan dalam hidup aku gitu, bahwa memang aku udah melewati masa-masa yang nggak seneng, masa-masa yang dimana aku pengen nyerah, kemudian sakit pula, yang sakit-sakit banget. Tapi di saat itu aku melihat di tengah segala keterpurukanku itu, justru Tuhan memakai masalah-masalah tersebut untuk mendekatkan aku kepada Dia gitu, karena Dialah kekuatan aku ya, tempat dimana aku bisa berlindung, dan juga Tuhan yang bisa aku andalkan. Jadi ya kalau ditanya bagaimana aku bangkit dari keterpurukanku, aku akhirnya mendekatkan diri dengan Tuhan, dan daripada fokus kepada meraih prestasi-prestasi dan juga
berkompetisi sama kakak-kakakku dan segala macam. Aku lebih fokus kepada hubunganku pribadi dengan Tuhan dan kehidupan rohani aku, dan juga lebih tertanam di komunitas lokal yang sehat, yang suportif. Begitu, Pati. Apakah ayahmu sempat berusaha untuk menjalin tali silaturahmi dengan kalian? Ya, kalau secara komunikasi papa masih sering ngajak makan ya, makan siang, makan malam. Tapi ya canggung ya, karena ya seharusnya kita tidak tahu papa menikah kembali lagi. Jadi ya papa nggak tahu cara menjelaskan situasinya ke kita, karena kita juga masih kecil. Dan kita anak-anak juga nggak mau menyakiti hati papa, karena memang dari dulu mama bilang marah nggak apa-apa, tapi kita masih mengasihi papa, dan papa tetap papa kita. Papa yang tetap membantu kita secara biaya finansial, dia tetap bertanggung jawab. Jadi kita juga ya meski ketemu, tapi kita juga ya nggak banyak ngomongnya ya. Maksudnya hubungannya jadi awkward gitu, jadi jadi renggang banget ya sama papa. Ya begitulah komunikasi kita sama papa saat itu. Begitu, Pati. Apakah ayahmu pernah menceritakan isi hatinya? Kalau papa sih tidak pernah menceritakan kepada kita isi hatinya ya. Pas kecil dan juga pas kita SMP, dia jarang ngobrol ke kita tentang situasi dia, tentang pemikiran dia. Kebanyakan kalau kita ketemu ya dia cuman ngomongin bisnisnya dia ya. Sekarang dia lagi kerja apa, lagi usaha apa. Dan mungkin untuk menyenangkan hati anak-anak, ya lebih banyak kita dibelanjain ya, dibeliin ini itu gitu ya, sebagai ya kompensasi lah, karena papa nggak ada, karena papa udah pergi gitu. Jadi kita lebih banyak dimanjain oleh uang ya. Tapi secara emosional hubungan itu nggak ada, dan papa juga jarang terbuka dengan kita ya tentang kondisi dia. Itu pas masih kecil dan SMP gitu, dan ya sampai aku SMA lah gitu. Tapi setelah itu, setelah kita udah mulai beranjak dewasa, dan sepertinya papa juga sudah mulai melihat kita udah cukup paham lah kondisi keluarga, ya di saat itu dia mulai terbuka lah. Dia udah mulai bisa memberitahu kita kalau dia sudah menikah kembali, dan ya lebih open lah gitu kepada kita, walaupun tetap awkward lah gitu. Ya begitu, Pati. Aku dengar sudah banyak perkembangan yang terjadi atas ayahmu saat ini. Seperti apakah itu, Mandy? Iya, kira-kira aku udah lulus SMA ya. Aku udah lulus SMA. Di saat itu ada perubahan, ada mujizat yang terjadi ya. Papa mulai terbuka dengan kita, tapi bukan tentang perasaannya atau isi hati dia, tapi tentang kehidupan rohani dia ya. Karena dari kecil kan kita tahu papa bukan orang yang percaya Tuhan ya. Dia tidak memeluk agama apapun, dan dia juga orangnya yang sangat logis ya. Dia sangat filosofis. Jadi memang walaupun kita doakan papa, tapi sepertinya hari dimana papa sungguh-sungguh percaya Tuhan tuh kayaknya mustahil banget gitu, kayaknya entah kapan gitu akan terjadi. Tapi puji Tuhannya, aku lulus SMA, udah mulai terlihat perubahan-perubahan itu. Dan aku rasa itu juga di saat-saat papa kayaknya mulai ada problem ya. Dia tidak menceritakan problemnya apa, tapi kayaknya di saat-saat papa juga sedang down ya, sedang agak terpuruk. Di saat-saat seperti itu, puji Tuhannya dia ketemu Tuhan. Dia dipanggil sama Tuhan untuk mendekatkan diri ya, untuk mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan dia merespon, sampai akhirnya dari hati dia sendiri dia mau bertobat, dan dia mau percaya dan menerima Tuhan dalam hidup dia. Itu perubahan papa paling drastis yang kita anak-anak lihat gitu, dan kita sangat bersyukur perubahan itu terjadi sama papa, karena
sejak Papa mengenal Tuhan dan lebih hidupnya lebih rohani, hubungan kita sama Papa juga jadi berbeda ya. Jadi lebih friendly ya, lebih nggak awkward, lebih akrab. Dan aku rasa itu pasti ada campur tangan Tuhan ya, rencana Tuhan di balik semua ini, di mana Papa bertobat dan akhirnya dengan dia bertobat menjadi kesempatan untuk membangun kembali hubungan itu dengan anak-anak ya. Jadi contohnya, karena dia tahu kita anak-anak juga dari dahulu memang sangat memeluk iman kita ya, kita juga memiliki kehidupan doa. Jadi Papa merasa termotivasi untuk dekat lagi dengan kita agar kita bisa sama-sama membangun kehidupan doa itu ya, kehidupan rohani bersama Papa juga. Jadi contohnya dia suka lebih banyak telepon, nanya kabar, dan juga ngajak doa bareng atau bertukar pikiran tentang ya kehidupan rohani, dan juga berbagi renungan, berbagi ayat-ayat gitu. Jadi ya aku rasa perubahan itu adalah perubahan yang sangat positif, dan pertobatan Papa dan juga campur tangan Tuhan itu sangat memulihkan hubungan aku, kakak dan Papa. Dan sepertinya dari situ juga Papa juga banyak perubahan secara karakter ya. Dia lebih hangat ya, orangnya jadi lebih hangat. Dia juga berani sekarang mengaku kesalahannya, dan juga berani mengampuni, dan juga berani minta maaf juga ya kepada kita-kita. Dan ya itu perubahan yang aku lihat dari Papa. Itu tahun 2019 aku habis lulus SMA. Sampai sekarang puji Tuhannya hubungan kita menurut aku semakin membaik tiap harinya. Begitu Papi. Bagaimana kabar ibumu, Mandy? Kalau Mama, kan awal-awal Mama yang membawa anak-anak untuk kita membangun kehidupan rohani ya, kehidupan doa. Karena Mama yang pertama tertanam di komunitas lokal. Tapi aku rasa pas Papa balik, Mama sempat agak tidak terlalu aktif lagi ya dalam komunitas lokal itu ya. Lebih kayak mulai lose contact kali ya. Hanya sesekali saja gitu melayani atau aktif gitu, membantu-bantu dalam komunitas lokal. Tapi tidak seperti dulu sebelum Papa balik. Jadi aku rasa kalau Mama kabarnya pertumbuhan rohaninya, pertumbuhan ya secara mentalnya ya gitu ya, juga ada naik turunnya ya Mama ya. Dan juga selama Papa juga udah agak mulai menggila lagi pas aku SD, Mama juga jadi banyak bergaul kan, yang menurut aku secara pribadi bukan pergaulan yang baik. Tapi ya itu sempat terjadi sama Mama. Dan sampai akhirnya sama seperti aku ditarik Tuhan pas aku kembali untuk dekat sama Tuhan pas aku sakit. Aku rasa di saat Mama udah mulai jauh sama Tuhan, Mama juga ditarik kembali untuk dekat sama Tuhan di saat dia patah kaki. Dan itu juga gak lama setelah kita tahu, mungkin 2-3 tahun setelah kita tahu Papa menikah kembali. Jadi aku rasa memang timingnya pas banget gitu, Tuhan manggil kita kembali dekat sama Tuhan gitu. Dan ada aja peristiwa itu yang Tuhan pakai untuk mendekatkan Mama, mendekatkan aku, mendekatkan Papa, mendekatkan Kakak Arya dan Omar kembali ke Tuhan. Dan setelah Mama patah kaki itu, Mama mulai kembali tertanam aktif di komunitas lokal yang dulu, yang pertama kali membimbing Mama saat Papa pergi pertama kali tahun 2002. Dan setelah itu Mama mulai bertumbuh ya, mulai bertumbuh lagi, dan mulai lebih dekat lagi sama Tuhan, mulai lebih aktif dan mulai lebih serius lagi ya dalam kehidupan rohaninya, dan mulai mengajak lagi kita anak-anak untuk dekat. Dan kemudian aku juga bertobat dan secara pribadi menerima Tuhan, sehingga ada ya saat-saat itu aku, Mama dan kakak kita dekat banget ya sama Tuhan ya saat-saat itu ya. Itu aku SMA. Dan itu yang menguatkan kita banget melewati segala masalah dalam keluarga
papa nggak ada, dan ada juga naik turun secara finansialnya karena kadang-kadang papa juga tidak memberi kabar, kadang-kadang bisnis papa juga nggak jalan, dan mama juga kan ibu rumah tangga ya, jadi tidak ada pemasukan yang konstan, dan memang jadi itu menjadi kekhawatiran mama. Tapi komunitas lokal itu dan Tuhan yang menjadi kekuatan mama dan kekuatan kita saat-saat seperti itu. Sampai sekarang, walaupun sekarang sepertinya mama lebih banyak kekhawatirannya lagi, tapi aku tetap percaya untuk mama akan tetap kuat, mama akan tetap bertahan karena miliki Tuhan yang sangat hebat dan Tuhan yang sudah memberkati kita dari dahulu, sehingga kayaknya apapun yang terjadi pasti pemeliharaan Tuhan luar biasa, dan itu yang tetap menjadi kekuatan dan kepercayaan mama sampai hari ini. Sehingga kalau tanya kabar mama bagaimana, menurut aku baik, kabar mama baik. Ya begitu Pati. Aku percaya Tuhan terus bekerja untuk memberikan pemulihan bagimu dan keluargamu. Namun, apakah Mandy, kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalumu? Sudah ya, di saat aku menerima Tuhan, aku juga ditantang untuk mengampuni dan mengasihi orang tuaku, terutama papa ya. Dan itu yang benar-benar saat aku menerima Tuhan, itu yang benar-benar menjadi tekad aku ya. Dan aku ingat saat aku bertobat dan menerima Tuhan, yang membimbing aku secara rohani bilang aku harus mengampuni papa dan malah mengasihani papa ya, karena papa belum di dalam Tuhan, papa tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah dan melenceng ya jalannya. Jadi sejak aku bertobat, ya menjadi kerinduanku sendiri ya untuk terus berdoa untuk papa sebagai bentuk kasihku kepada papa, dan ya pelan-pelan membimbing dia ya untuk akhirnya hari ini dia sudah bertobat dan mengenal Tuhan. Itu yang menurut aku walaupun papa belum balik, tapi aku udah lega banget ya, aku udah lega banget gitu, dan aku rasa sudah baik gitu kondisinya sekarang, walaupun memang papa belum kembali ke tengah-tengah keluarga, tapi papa sudah di dalam Tuhan. Dan aku rasa itu yang terpenting ya, dan itu semua karena kakak, mama, aku, kita masih mengasihi papa dan kita mengampuni kesalahan dia, dan papa sendiri juga sudah mengakui kesalahannya. Jadi aku rasa itu yang hal yang terpenting sudah tercapai ya menurut aku ya. Begitu Pati. Senang aku mendengarnya bahwa kamu sudah mengampuni mereka, karena pemulihan baru bisa terjadi ketika kita melepaskan pengampunan. Ya, terima kasih Pati. Ya, aku juga senang banget. Memang belum pulih 100% ya. Kalau pulih 100% mungkin patokannya papa kembali ke rumah. Tapi aku rasa pemulihan itu sudah mulai terjadi dan masih terjadi sampai sekarang, semakin membaik ya. Dan pengharapanku ya untuk keluargaku ya, untuk mama dan papa khususnya, untuk ya melanjutkan hidup ya, move on ya, apapun yang sudah terjadi dahulu, memang untuk keluarga kita nggak menyenangkan ya, dan painful pastinya, dan mengecewakan. Tapi kan di balik itu semua kan kita tetap merasakan penyertaan Tuhan, dan karena itu terjadi makanya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan aku percaya apapun yang telah terjadi, walaupun nggak enak, tapi itu tetap menurut Tuhan itu adalah rencana Dia yang terbaik. Sehingga harapanku ke depannya, mama dan papa bisa berkomunikasi lagi, menjalin hubungan lagi, mungkin tidak sebagai suami istri, tapi bisa saling mengampuni, karena memang sekarang komunikasi mereka masih terhambat ya. Tapi aku percaya mama sudah mengampuni papa dan papa sudah mengampuni mama. Hanya pengharapan ke depannya mereka bisa kembali berkomunikasi lagi ya, karena kan yang terpenting bagaimana kita maju ke depannya ya sebagai suatu keluarga, dan semoga bisa saling memberkati lagi ya. Jadi tidak ada
Ya rasa amarah, tidak ada rasa kecewa lagi ya ke depannya. Itu sih pengharapanku. Pati, kita ngobrolnya udah lama banget. Lapar nih, makan dulu yuk, ngemil. Nggak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu. Ayo Mandy, aku temani kamu. Yuk. Terima kasih Mandy. Mandy, apakah aktivitasmu sekarang? Ya, sekarang aktivitas aku lagi libur ya, baru kelar S1. Dan sebelum balik ke London untuk S2 ya selama summer ini aku melayani ya. Jadi berhubungan dengan passion aku dalam mengajar, aku juga diberkati dengan kesempatan untuk bisa melayani di komunitas lokal. Itu aku udah mulai dari tahun kedua kuliah, jadi 2020 saat pandemi. Dan itu yang sekarang aku masih kerjakan sambil nunggu aku masuk S2 lagi. September nanti aku mau lanjut S2 di London, di UCL juga. Jadi ya sekarang aktivitas aku masih melayani di komunitas lokal, jadi youth mentor ya untuk anak-anak teens. Dan nanti pas di S2 aku juga udah mulai ikut tim riset ya. Aku diberi kesempatan, syukurnya ada kenalan yang punya yayasan perguruan di Medan. Dan aku dilibatkan di tim risetnya mereka, jadi kita riset kualitas pendidikan di sana dan apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dikembangkan lebih, sehingga murid-murid di sana belajarnya juga lebih baik, lebih optimal. Jadi ya kesibukan aku sekarang itu sembari aku siap-siap untuk kembali ke London ambil S2. Begitu Pati. Jadi, kamu sudah menetapkan hatimu untuk mengajar. Adakah harapan dan rencana-rencanamu bagi masa depan? Ultimately, rencanaku untuk masa depan, cita-citaku sih punya yayasan ya. Punya yayasan khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi anak-anak yang memiliki special needs seperti autism dan disorder lainnya ya, itu yang menjadi kerinduan aku juga. Karena selama ini memang aku banyak ngajar anak-anak yang marginal ya, tapi salah satu kerinduanku juga adalah untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi di masa depan aku ingin membangun yayasan untuk mereka ya. Itu cita-citaku. Begitu Pati. Kiranya Tuhan Sang Pengharapan membuka jalan selebar-lebarnya bagimu. Dan kiranya Tuhan memberikanmu hikmat dan kebijaksanaan untuk menggapai semua cita-citamu. Dulu aku mikir hidup aku biasa-biasa aja. Tapi setelah direnungkan, banyak kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam hidup aku. Dan bisa dibilang naik turunnya banyak banget dari kecil sampai sekarang. Banyak hal-hal tidak enak yang harus dilewati. Tapi dalam itu semua, aku jadi disadarkan kembali akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam aku melewati proses tersebut. Dan aku percaya memang tidak enak, tapi harus dilewati semua perasaan gak enak, semua rasa kecewa, rasa marah, semua konflik itu. Aku percaya yang telah membentuk aku yang sekarang, yang telah membentuk keluargaku yang sekarang. Dan aku percaya
apa yang sekarang aku miliki adalah yang terbaik dalam hidup aku. Meski memang harus melewati hal-hal yang tidak enak. Tetapi kan rencana Tuhan bukan rencanaku. Dan aku percaya rencana Tuhanlah yang terbaik, sekalipun terkadang saat melewati prosesnya aku nggak bisa melihat apa baiknya. Tapi aku bersyukur atas semua yang telah aku lewati, dan terlebih dari segalanya, aku bersyukur dengan kehidupan yang telah aku lewati, aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku bisa menceritakan apa yang telah aku alami sehingga boleh memberkati, boleh memotivasi dan menginspirasi orang, dan yang terpenting mengharumkan nama Tuhan di sekelilingku, dan juga bisa membangkitkan semangat bagi banyak orang, termasuk dalam passionku untuk mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik secara finansial ataupun memang special needs ya. Jadi at the end of the day aku bersyukur atas semua yang aku lewati, dan aku bersyukur juga atas hidupku yang aku miliki sekarang. Memang belum sempurna 100%, tapi inilah yang aku percaya jalan yang terbaik. Terima kasih Mandy karena kau sudah mengizinkanku untuk menemanimu dan mendengarkan ceritamu. Sampai bertemu kembali ya Mandy. Ya, aku juga terima kasih Pati sudah mendengarkan ceritaku dan menemani hariku. Dah. Iya, dadah Pati.